Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Sebenarnya kalau kita amati keputusan menyatakan soal PWI seperti itu, apakah itu sudah dipikirkan secara pemikiran orang banyak, atau justru dapat masukan dari orang-orang yang sebenarnya dia bukan NU? Mungkin ya dari lingkaran internet lah, WA, Telegram atau apalah. Atau bahkan dia itu berkonsultasi dengan orang-orang yang sebenarnya itu basicnya bukan NU, lalu dibawa ke forum karena kepercayaan dia ini sudah terlalu tinggi dengan barokahnya mereka, akhirnya ya digulkan. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Makanya Gus Faris juga berkata, ya bisa dibilang sangat sayangkan. Lalu apa sih peran Khabib itu di PBNU? Kalau mempermasalahkan PWI, bukankah Khabib itu juga Brigadir Robito Alawiyah? Lalu peran apa Robito Alawiyah di PBNU, di NU? Lalu peran apa leluhur mereka? Bukankah justru di PWI itu leluhurnya dulu itu siapa? Pasti tahu kan? Dan punya jejak sejarah yang jelas, yang nyata demi NKRI juga. Harusnya ada beberapa hal, harusnya tuh sadar bahwa PWI itu bukan lawan NU apalagi rivalitas, bukan. Kalau sudah tertanam, waduh, tanda sudah kena cuci otak ala Balwi. Ya minim-minim memang mungkin basicnya itu dan pandangan politiknya, geopolitiknya, secara keagamaan sudah transnasional. Ya mungkin ala KPPI lah. Jadi nggak akan bisa berubah. Justru semakin liar dengan memasukkan orang-orang mereka. Karena apa? Dirinya cari teman, keamanan buat dirinya, dukungannya agar mendukung dia. Padahal itu nggak akan bisa menolong dia. Itu tanda ketakutan dengan bijaksanaannya sendiri yang sebenarnya salah dan dia tahu. Ngurip dulu lah, Gus Nuril pernah diminta seorang Khabib agar buat pagar yang katanya demi NKRI lah. Jebul-jebul setelah kesini, karena untuk dirinya. Ya walaupun sudah banyak dicabut, tetapi kan ada sisanya. Harusnya buka paparan sejarah. Memang ada mungkin 1-2 dari mereka itu dulu, mungkin bagian dari pengurus ada mungkin. Tetapi bukan dalam pendirian ya. Tetapi karena sejarahnya dia kedul, akan pandangan luas ke bawah. Apa yang terjadi? Ya berpikirnya itu hanya oknum. Padahal tidak loh. Makanya justru dia mencetak sejarah mungkin ya. Mereka lah yang memasukkan ke PBNU. Ya tempat posisi yang strategis. Ya biar dia dianggap punya jasa. Karena juga dia tidak punya prestasi. Orang-orang yang seperti itu loh. Dia punya prestasi apa sampai sekarang? Sudah berapa lama? Dan dia masa bodoh bahwa Khabib itu tercatat bagian organisasi lain. Ya seperti Robito. Mungkin masih percaya barokah mereka. Kalau ini ada di dirinya ya tandanya percaya Pak Alwi turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya taklid buta. Jelas kemajuan ilmu itu ada. Ilmu membuktikan faktanya ada. Tetapi ditolak. Ya karena taklid buta. Harusnya tahu sejarah. Dan bisa menghargai siapa sih Gus Abbas Buntet. Siapa sih Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa sih Kanem Senopati. Siapa sih Pangeran Sampernyawa. Siapa sih Sunan Bonang. Siapa sih Sunan Derajat, siapa sih Sunan Kalijaga, siapa sih juga Sunan Gunung Jati, siapa sih dan lain-lain banyak. Yang jelas perjuangan PWI ini diisi kebanyakan anak turun para pejuang zaman dulu dan tokoh masa lampau. Yang jelas punya jasanya di NKRI. Sedangkan jasa dari mereka itu yang mereka tarik ke dalam itu kebalikan. Banyak leluhurnya mereka jadi anteknya Belanda. Itu fakta sejarah loh. Semua ini karena doktrin di kepalanya yang tidak bisa hilang. Yang belum hilang, walaupun ilmu udah banyak dijejalkan, walaupun kitab udah banyak beredar. Ini namanya apa? Jas merah. Ya nolak gitu loh. Dia menolak jas merah itu. Doktrin mereka itu kan ada muatannya apa sih? Kita semua ini kan ajam, akhwal. Dan mereka tuh nasab yang paling tinggi kan gitu katanya. Oh alah, padahal mereka tuh ya di Askenazi. Kok disanjung-sanjung? Hal demikian nggak ada manfaatnya buat sampean kok. Justru memperlihatkan kalau sampean itu inferior. Dan apa? Orang yang sudah terdoktrin sedemikian lama. Dan saya pikir ucapan ini pun tidak ada gunanya bagi orang itu. Karena apa?
doktrin ini sudah melekat berkarat. Apalagi misalkan usianya sudah mulai lanjut, jadi daya ingatnya, telaahnya itu kurang. Dan yang paling mudah apa? Terima bisik kanan kiri. Kan begitu. Ini dia videonya dari Gus Faris. Tanggapan pernyataan PBNU terkait PWI. Oh. Kalau saya melihat begini ya, pernyataannya PBNU itu kan seolah-olah mendudukan PBNU itu netral. Karena dalam pernyataannya tidak boleh ikut PWI dan tidak boleh ikut lawannya PWI yang dianggap sebagai organisasi pemecah belah gitu kan. Tanggapan saya tentang pernyataan PBNU itu bentuk ketakutan dari PBNU saja. Kenapa? Karena PWI ini kan organisasi baru, tapi perkembangannya kan sangat luar biasa. Nah, apa yang membuat perkembangan PWI ini sangat luar biasa? Ini karena memang masyarakat kita ini sudah bosan. Masyarakat kita ini sudah apa ya? Sudah sebal dengan perilaku oknum-oknum habaib yang seperti itu. Nah, yang kedua, PWI ini punya misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU, khususnya kiai dan ulama pesantren. Itu yang membuat masyarakat akhirnya menyambut PWI dengan baik. Kerap kali saya ini datang ke daerah-daerah. Apa yang dinyatakan oleh para kiai? Kata kiai, Gus, untung ada PWI. Sehingga muruah kami di desa ini sangat terjaga. Atau gampangannya dikembalikan karena ada PWI. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena kenyataan yang terjadi di lapangan, oknum Habib ini banyak sekali yang melecehkan kiai-kiai kita. Utamanya adalah kiai-kiai yang di kampung. Yang padahal seharusnya masyarakat itu menuruti nasihat kiai, memakai nasihatnya para kiai, ya kiai yang di kampungnya, karena mereka yang paling dekat. Yang harusnya dibela habis-habisan oleh masyarakat itu kiai-kiai yang di kampung. Karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena beliau-beliau ini yang memenuhi kebutuhan agamanya masyarakat. Dari mulai mendoakan, dari mulai mengajarkan agama, dari mulai mengajarkan adab, tata krama, dan sopan santun. Ini kiai-kiai yang ada di kampung. Harusnya masyarakat menjunjung tinggi itu titahnya kiai yang di kampung. Nah, adanya PWI ini disambut oleh masyarakat. Satu, karena masyarakat sudah bosan, sudah sebal dengan tingkah dan perilaku para habaib yang seperti itu. Yang kedua, masyarakat menyambut PWI karena PWI memiliki misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama pesantrennya, kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU. Seperti itu.